B, yaitu benefit, earn, sama enjoy. Apa ini? Benefit, manfaat. Jadi kita ini tidak hanya dapat manfaat dari sisi produk aja ya, tapi juga kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita akan berbagi di sini dan kita bisa menikmati hal yang luar biasa dari bisnis HDI. Oke, dan kita lihat benefit. Kita akan mendapat manfaat ya, manfaat dari produk ya bagus. Saya yakin Anda sudah mengikuti semua ya ini ya. Eh, produk-produknya, Anda sudah ikut memberikan kepada keluarga Anda, ya. Kemudian juga Anda memberikan kepada teman-teman Anda mendapat manfaat. Tapi juga kita bisa mengumpulkan hal yang lain ya. Ada hal yang kita bisa dapatkan selain dari manfaat kesehatan saja, ya. Ada materinya juga, ada finansialnya ya. Kemudian kita juga bisa menikmati semua itu dalam satu klik. Ayo, sekarang kita lihat ya. Belanja nggak cuma dapat nggak cuma soal dapat barang, ya. Bukan cuma belanja kita menjadi member ya, istilahnya menjadi anggota dari HDI, cuma belanja-belanja dapat produk tidak ya. Tetapi bersama B ini kita juga akan dapat benefit langsung ya. Apa ini? Bisa mendapatkan nektar setiap kita transaksi. Nektar itu adalah cashback. Wih, luar biasa ya. Kita setiap beli produk, kita ada cashback-nya. Nah, cashback itu bisa dipakai untuk beli produk lagi, seperti uang digital. Ya. Tapi apakah hanya cashback? Enggak juga ya. Kita juga bisa mendapatkan reward-reward yang seru. Kemudian kita juga bisa mendapatkan free ongkir. Ini ingat, B ya. Ada istilah B ya. Makanya ayo sekarang kita B-in aja dulu. Di B-in dulu, nikmati belakang. Apa maksudnya ini? Ayo kita pelajari. Nah, kita akan mendapatkan setiap kita beli produk sekarang ya sejak sejak tahun ini itu akan mendapatkan cashback berupa nektar. Apa nektar itu? Nektar itu adalah uang digital yang digunakan untuk belanja produk HDI. Hanya berlaku di HDI loh ya. Di mana satu nektar itu setara dengan Rp1. Jadi gampang ya. Kemudian nektar tidak dapat ditukar dengan uang tunai, tapi bisa dipakai sebagai pengurang pembayaran. Jadi kalau kita punya nektar, kita bisa pakai untuk itu membayar. Nah, bagaimana tata caranya? Ya, nektar tidak bisa ditukar dengan uang tunai. Nah, jadi cuma bisa dipakai untuk mengurangi bayar dengan syarat nektar yang dipakai itu harus terhadap pembelian yang nilainya 2 kali nektar. Atau kalau Anda membeli jumlah tertentu, maka nektar yang bisa dipakai hanyalah setengahnya. Jadi contoh, Anda membeli kelapa hadi 500 gram dengan harga 349.000. Nah, yang nektar yang bisa dipakai, katakanlah Anda punya nektar 200.000. Nggak bisa dipakai semua 200.000. Yang bisa dipakai cuma 50% dari 349.000, yaitu sebesar 174.500. Jadi kita beli madu setengah kilo, kita bayar 174.500, yang setengah lagi kita nggak bayar karena dipotong dari nektar. Gitu ya. Kemudian nektar, kalau kita dapat nektar ya, itu akan ada di dalam akun kita selama 6 bulan sejak bulan nektar diperoleh. Jadi contoh kalau bulan November Anda dapat nektar, maka nektar ini akan tetap ada dalam akun kita sampai nanti akan dia pakai habis ya dari November. Masih 6 bulan yaitu Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sampai akhir Mei, nektar itu akan tetap ada dalam akun kita. Kemudian bagaimana cara mendapatkan nektar? Setiap pembelian produk HDI dan produk skincare base skin, kita akan mendapatkan nektar sebesar 5% dari harga produk setelah dikeluarkan nilai PPN-nya. Ya, ini jadi bukan dari harga harga enterprise-nya, tapi setelah dikeluarkan PPN-nya 11%. Jadi gampang hitungnya, dari harga itu dibagi 1,11. Nah, dapat kita 5%-nya. Dan juga kalau kita mengikuti acara-acara atau aktivitas yang diadakan oleh HDI, seperti HDI Launch, acara The Leader Meeting, EVOV, kita akan mendapatkan nektar saat kita hadir di acara itu. Ya, besarnya akan ditentukan menjelang
acara itu berlangsung. Kemudian pencapaian peringkat pertama kali juga akan mendapat nektar. Anda mencapai diamond, eksekutif diamond, dan sebagainya akan dapat nektar juga. Oke, ini tentang nektar. Nah, sekarang pengalaman kita selama ini, banyak orang-orang itu yang kalau kita ajak, ayo masuk yuk, jadi member. Terus apa syaratnya? Oh, nggak ada syarat, cuma ngasih KTP, kemudian nggak ada biaya. Apakah orang yang langsung mau? Walaupun kita sudah cerita, belum tentu. Karena zaman sekarang ada orang yang nggak mau ngasih KTP. Ya, ada yang bilang gini, enggak lah, saya cuma beli-beli aja, pakai membernya kamu aja. Pernah nggak Anda ngalami gitu? Saya pernah ngalami sering. Nah, karena itulah sekarang ini ada sebuah terobosan dari HDI, yaitu ada satu jenis member, ini program baru ya, yaitu B, member B. Ini bagaimana ya? Jadi orang yang mau masuk itu tidak usah kasih KTP. Cukup registrasi dengan memasukkan nomor HP, nomor handphone, namanya, alamat email, tanggal lahir. Hanya itu. Loh, nggak perlu KTP? Enggak. Loh, kalau itu kan sama aja. Nggak usah mendaftar pun nggak apa-apa kan? Pakai pakai membernya kamu aja kalau saya beli produk. Kita harus kasih tahu kalau dia masuk sebagai B member, dia akan dapat manfaat apa? Setiap kali dia membeli produk, dia kalau mendaftar sebagai B member, maka dia akan mempunyai akun. Dan dia akan mendapatkan nektar 5% dari pembelian produknya dia itu. Nah, berarti kan enak ya. Pembelian pertama dia akan mendapatkan 5% ditambah 5% lagi kalau dia waktu registrasinya itu pakai kode referral. Kode referral itu apa? Kode orang yang mengajak. Jadi misalkan Anda yang sudah menjadi enterprise, Anda mau ngajak teman Anda masuk sebagai B member, Anda kasih kode referral, ya, yaitu identitas Anda. Begitu orang itu ngeklik kode referral Anda, maka orang itu akan menjadi network Anda. B member itu ada di dalam network Anda. Nanti coba Anda hubungi upline aktif Anda atau mentor Anda untuk bagaimana caranya bisa mempunyai kode referral. Ya, ini penting sekali. Yang berikutnya, apa manfaatnya kalau dia menjadi B member? Akan mendapatkan voucher subsidi ongkir sebesar 30.000 sekali aja sebulan. Tapi untuk pembelian minimal 500.000 rupiah. Jadi misalkan dia membeli secara online di websitenya HDI, produk senilai 1 juta, dikirim pakai GoSend atau Grab, maka dia akan mendapatkan subsidi ongkir 30.000. Misalkan GoSendnya 35.000, maka dia hanya membayar 5.000 plus tas aja ya 2.500 gitu. Nah, hanya sekali. Tapi kalau pembeliannya di bawah 500.000, nggak dapat subsidi ongkirnya ini. Ya. Kemudian, kalau orang itu menjadi B member, dia juga bisa merekomendasikan teman-teman dia untuk masuk, baik menjadi B member maupun menjadi enterpriser baru. Nah, jadi ada dua istilah. Ada member, ada B member, ada enterpriser. Dan kalau kita atau si member tadi itu merekomendasikan temannya yang juga masuk menjadi member, maka dari pembelanjaan pertamanya orang yang baru masuk itu, siang aja akan dapat 5% nektar. Lumayan. Tapi sekali aja, pertama kali ya. Nah, kalau orang itu rekomendasi kepada teman-temannya, saudaranya, akan dapat banyak nektar. Kemudian, saat dia ulang tahun, di bulan ulang tahunnya, kalau dia belanja, dia akan dapat tambahan nektar 5% dari belanjaannya dia. Maksimum 50.000 rupiah. Ini ya. Kemudian, si B member ini juga punya akses untuk masuk ke kolam dengan benefit yang melimpah, yaitu enterpriser. Apa sih enterpriser itu? Nanti setelah ini kita akan lihat ya. Jadi ada kategori yaitu B member, di mana dia itu kalau dia sudah mendaftar tanpa KTP, tanpa syarat apapun juga,
dia setiap membeli produk dia akan mendapatkan nektar. Bagus kan? Berarti ada manfaat yang dia dapatkan. Tapi kalau mau lebih banyak manfaatnya, masuklah menjadi enterpriser. Kita akan bahas setelah ini. Nah, jadi begini, member hanya bisa mendapat nektar saja, nggak bisa dapat komisi. Padahal kita tahu MLM, HDI itu komisinya besar ya. Tapi kalau dia statusnya adalah member atau B ini, dia nggak bisa dapat komisi. Kemudian status member ini tadi bisa di closing oleh orang lain masuk menjadi downline-nya dia kalau menjadi enterpriser ya. Jadi bisa direbut. Tuh, kalau gitu percuma dong. Saya ngajak teman saya untuk masuk sebagai member, bisa direbut orang lain. Memang bisa direbut. Karena itu, segeralah upayakan si member itu segera meningkat menjadi enterpriser sehingga tidak bisa diambil oleh orang lain ya. Ini. Nah, sekarang kita menginjak enterpriser. Apa enterpriser itu? Enterpriser adalah keanggotaan juga, beda dengan yang tadi, yang si uh, B-member. Enterpriser ini, dia caranya adalah mendaftarnya sama, tapi bedanya adalah dia harus upload KTP. Foto KTP-nya harus masuk. Tanpa foto KTP, nggak bisa menjadi enterpriser. Nah, yang berikutnya, selain dia upload KTP, dia juga harus berbelanja 300 BP, 300 poin. Nanti tentang poin akan kita jelasin juga ya di sini ya, setelah ini. 300 poin itu bisa sekaligus belanja atau bisa beberapa kali belanja di dalam satu bulan kalender. Misalkan hari ini 20 November, dia belanja langsung 300 BP. Maka dia bisa menjadi enterpriser. Tapi kalau hari ini cuma belanjanya 100, 3 hari lagi 100, hari berikutnya lagi 100. Nah, kenapa 300 itu masih sempat karena masih dalam bulan yang sama. Jadi ini ya, karena kadang-kadang orang nggak siap dengan 300. Jadi jangan langsung dipaksa-paksa karena kesempatannya masih sampai dengan satu bulan kalender. Berikutnya, kelebihannya seorang enterpriser adalah dia akan mendapatkan free ongkir untuk pembelian pertama dia. Asal nilainya itu 300 BP. Pembelian pertama dia 300 BP dalam satu nota itu free ongkir ke seluruh Indonesia. Berapapun juga ongkirnya. Wah, enak ya. Kalau Anda mau beli produk dikirim ke puncak gunung tertinggi di Indonesia, ya kalau ada alamat di situ. Kalau nggak ada ya nggak akan terkirim. Ya. Tapi artinya berapapun ongkirnya akan ditanggung oleh HDI. Kemudian mendapatkan 2 voucher subsidi ongkir 30.000. Setiap bulan dapat 2 voucher yang bisa dimanfaatkan. Ongkir, potongan ongkir 30.000, asal pembelanjaannya tuh di atas 500.000 rupiah. Yang berikutnya, dari setiap pembelanjaan akan mendapatkan nektar 5% juga. Setiap bulannya nektar 5%. Ingat, dari nilai rupiah setelah dikeluarkan PPN-nya. Ya. Kemudian, pembelian pertama itu dapat, kalau orang ini enterpriser baru masuk, dia dapat 5% itu, plus dapat lagi 5% tambahan kalau belanjanya pakai kode referral dari orang yang mengajak atau sponsornya. Kemudian saat dia ulang tahun, di bulan ulang tahunnya, saat belanja produk akan mendapat tambahan nektar 5%, dengan maksimumnya Rp150.000. Nah, ini yang menarik, ada komisi di sini ya. Seorang enterpriser akan mendapatkan komisi 25% dari BV pembelian pertama newbie ya, atau orang baru, member baru yang dia rekomendasi ya. Nanti akan dijelasin ya. Kemudian pembelian berikutnya akan mendapat 25% dari BV dan personal grup BP-nya. Lebih besar sama dengan 600 BP. Ditelan dulu. Nanti setelah ini akan kita bahas secara lebih detail. Kemudian pembelian berikutnya dapat 5% dari BV, personal grup BP-nya yang lebih kecil dari 600. Wah, kok bingung ya? Istilahnya apa? Nah, karena kita baru mulai ini. Ya. Kemudian, ini. Yang berikutnya akan juga dapat komisi 25% dari BV pembelian pertama enterpriser baru. Kalau yang tadi dari newbie-nya ya, kalau yang ini dari enterpriser baru selama 3 bulan berturutan. Ya, dengan rekomendasi enterpriser baru. Kalau mensponsori ini. Oke, nah sekarang kita lihat. Kita lihat apa bedanya
B dengan enterpriser. Seorang B member, ya, ini mirip dengan enterpriser. Kita lihat yang atas kiri ini ya. Pembelian pertama pribadinya dia akan mendapatkan 5% nektar plus 5% kalau menggunakan kode referral. Dan gratis ongkir hingga 30.000. Kalau enterpriser dia sama dapat 5% nektar dan 5% tambahan dari kode referral, gratis ongkir. Nggak terbatas kalau yang ini ya. Kemudian gratis ongkirnya untuk B akan dapat jatah 30.000 satu bulan sekali atas pembelian 500.000. Kalau enterprise dapat 2 kali ya subsidi ongkirnya. Kemudian nektar 5% dari pembelian pribadi berikutnya tetap sama-sama dapat baik B maupun enterprise. Nektar ulang tahun sama dapat 5% dari pembelian tapi maksimumnya beda. Kalau B maksimum 50.000, kalau enterprise maksimum 150.000. Kemudian cashback sponsoring dapat ya 5% di enterprise dapat 5% ya. Ini. Kemudian kalau enterprise dapat 5% ini nektar dari sponsorisasinya dia yang ke bawah kalau dia tidak tutup poin pada saat bulan itu ya. Nanti ada contoh soalnya. Kode referral sebagai sponsor B ya, sama-sama punya, bisa bikin. Kemudian komisi sponsor newbie 25% BV dari pembelian pertama. Itu hanya untuk enterprise. Ingat, B tidak dapat komisi. Kemudian yang sebelah kanan ini, benefitnya. Komisi sponsor enterprise baru 25% dari pembelian selama 3 bulan berturut-turut. Hanya berlaku untuk enterprise. B tidak. Lalu komisi personal grup BP dari pembelian pribadi dan B berikutnya. Hanya enterprise. Go Diamond Cash Award 25 juta. Ini ada program baru ya. Hanya enterpriser. Cash support sama dengan Korealcon. Hanya enterpriser. Liburan gratis, Explore Summit dan Explore hanya enterpriser. Nah, coba lihat. Begitu banyak hal-hal manfaat yang didapat oleh enterpriser dibandingkan dengan B. Jadi kalau kita tahu seperti ini, kasih tahu kepada rekan kita yang baru masuk itu, ini loh manfaatnya. Dengan demikian, rekan kita yang masuk B itu akan segera punya pandangan untuk masuk menjadi enterpriser ya. Ini. Tapi Anda harus ngasih tahu kepada si B itu bahwa daripada dia tidak punya keanggotaan, lebih baik masuk keanggotaan dengan pakai nomor HP ya. Belanjanya pun praktis, nggak pakai nomor ID, pakai nomor HP. Nah, belanja lebih mudah dengan akses eksklusif ke produk berkualitas. Nikmati bonus nektar setiap kali belanja. Rekomendasikan ke teman, kamu akan dapat lebih banyak nektar. Tapi ingat, kalau rekomendasi kepada teman, jadi B merekomendasikan kepada B lagi, cuma dapat pembelian pertama. Sedangkan enterpriser, ini bisa membangun bisnisnya, membangun tim berkembang bersama komunitas yang sehat dan suportif untuk memperbesar network kamu. Dapatkan banyak penghargaan mulai dari cash award, trip, royalty. Akses eksklusif untuk memonitoring network. Nah, ini ya. Kemudian ayo kita sekarang mau melangkah kepada commission one plan. Kalau kita tahu bahwa enterpriser itu dapat komisi, B member tidak dapat komisi, kira-kira lebih besar mana? Ya jelas dong, lebih besar enterpriser. Kalau yang B member hanya dapatnya nektar. Memang itu bermanfaat untuk memotong pembelian, untuk sebagai uang digital. Tapi itu kan terbatas. Dari pembelanjaannya dia 5%, termasuk dia merekomendasikan pada temannya 5% juga. Tapi kalau komisi itu bisa dari orang banyak dan terus-menerus setiap bulan. Ya, ayo kita pelajari commission one plan. Ada sebuah istilah yaitu AC one plan. Nah, ini kita fokus ya. Ini sudah mulai masuk ke bagaimana menghitung komisi. AC one plan. Apa sih AC itu? AC adalah singkatan dari AC access to super income, yaitu cara yang mudah untuk mendapatkan income yang luar biasa ya. Jadi program ini itu direncanakan oleh HDI dan telah membantu jutaan orang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan ini bisa diterapkan di berbagai negara di mana HDI beroperasi.
Ya, Indonesia, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Filipina ya, itu berlaku. Nah, dan ini terbukti ya kalau Anda lihat di layar ini income-income yang sudah masuk ini adalah screenshot dari bukti transfer yang masuk ratusan juta bahkan sampai miliar. Bayangkan, kita semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan income yang besar. Jadi mau tunggu apa lagi? Ayo, sekarang kita mulai dalemin ini. Anda perhatikan, Anda fokus ya. Nah, kalau kita mau tahu, ayo kita fokus, jangan yang lain-lain ya. Kita fokus, jangan sampai terlompati. Yang perlu dicatat. Nah, oke, sekarang kita lihat lagi. Keunggulan SC1 Plan HDI. Kewajiban pribadi 300 BP sampai posisi tertinggi. Jadi dari posisi yang paling bawah sampai yang tertinggi real crown itu 300 BP ya. Nanti Anda bisa lihat ada komisi override ya yang pasti keluar. Kemudian eksekutif diamond group komisi override ya. Ini ada tambahan lagi komisi dari yang override tadi itu ada tambahan lagi. Wah, berarti banyak dong bonusnya ya komisinya. Kemudian komisi isi sponsor 25%. Bukan sekali aja, tapi 3 bulan pertama saat setelah mensponsorin orang. Wah, lalu ada komisi override infinity. Infinity itu apa? Sedalam-dalamnya, ya, tidak terbatas. Infinity sampai nanti ada ketentuan yang mengatur itu. Nah, nanti kita akan pelajari. Kemudian ada complex feature. Ini apa? Ya, nektar 5% setiap pembelian. Jadi ini keunggulannya SC1 Plan hari itu apa? Bukan cuma sekedar komisi. Banyak sekali. Komisi aja sudah berapa macam ini. Kita nanti pelajari. Kemudian lagi bisa diwariskan. Sudah terjadi beberapa rekan enterpriser yang jaringan sudah besar, mereka sudah dapat income yang bagus ya. Kemudian berpulang. Nah, apa yang terjadi? Company membantu untuk memindahkan akun ID-nya dia di HDI kepada ahli warisnya. Nah, ahli warisnya itu mendapatkan apa? Mendapatkan jaringannya dia, networknya dia, sekaligus income-nya. Jadi ini luar biasa, nggak putus, ya, bisa diwariskan. Yang berikutnya, ya, ada lagi tambahan, ada cash award, ya, ada royalty crown council, ya. Nah ini crown council ini ada sebuah predikat lagi ya. Ini ada royaltinya lagi. Nah, kemudian ada free explore trip, ada trip-trip, ada jalan-jalan yang free. Kemudian dashboard real time atau penghasilan. Nah, kita ini punya kesempatan untuk memantau perkembangan network kita, jaringan kita. Kalau kita nyatet, ya, mengingat-ingat, nggak mungkin ya. Tapi HDI sudah menyiapkan sebuah website ya, sebuah aplikasi yang kita tuh tinggal ngelihat data semua lengkap. Berapa kita punya jalur, berapa kita punya omset, siapa saja orang-orangnya, apa nama-namanya, dia tinggal di mana, berapa nomor HP-nya, bahkan sampai tanggal lahirnya. Itu semua ada. Artinya, bisnis ini betul-betul kita ini luar biasa. Inilah keunggulan dari HDI yang setahu saya belum tentu dimiliki oleh network lain, ya, networking lain belum tentu. Inilah kemenangan kita. Kemudian juga bagi hasil tersertifikasi syariah. Nah, HDI sudah mendapatkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Ini artinya apa? Artinya terjamin produknya halal dan sistem bisnisnya itu betul-betul sesuai dengan akidah syariah. Nggak ada penggelapan, nggak ada penipuan dan sebagainya. Jadi bagi kita, terutama umat muslim, itu aman menjalankan bisnis ini. Yang berikutnya, kita akan pelajari AC1 Plan. Nah, apa AC1 Plan ini? Ya, kalau kita melihat tabel ini ya, Anda nanti bisa minta ini juga tabel ini atau ambil di website ya. Anda nanti bisa menghubungi rekan-rekan Anda yang aktif atau mentor Anda. Kalau kita melihat ini, tabel ini hanya ada 3 bagian. Bagian atas, paling atas ini adalah status ya. Anda lihat ini ada nama enterpriser, enterpriser partner, manager, enterpriser leader, diamond, executive diamond, sampai reactor. Ini adalah status. Ini adalah status atau peringkat kita para enterpriser. Enterpriser loh ya, bukan B-member. Kalau B-member nggak masuk ke sini. Makanya sayang ya, kalau cuma berhenti di B-member ya. Tapi nggak apa-apa, untuk pemula ya, usahakan mereka meningkat menjadi enterpriser. Nah ini. Yang kedua,
Apa yang harus kita tahu? Di bawah status ini ada yang kotak yang warna abu-abu ini, yaitu adalah kewajiban daripada setiap status itu untuk mendapatkan komisi atau memenuhi syarat per bulannya, yaitu cukup membeli produk senilai 300 BP. Ini kalau dirupiahkan hanya sebesar Rp1.665.000 sebulan sekali. Bayangkan, dari yang awal peringkatnya statusnya Enterpriser 300 BP sampai yang paling tinggi Royal Crown sama 300 BP. Artinya apa? Artinya kita itu di sini tidak dituntut untuk jualan terus. Bayangin kalau sampai Royal Crown harus beli produk, Royal Crown harus beli produknya itu harus banyak, 100 juta. Bayangin 100 juta mau diminum sendiri nggak habis-habis. Terus mau dipakai apa? Akibatnya apa? Orang itu akan sengsara, ya. Jualan aja terus. Nah, ini kita bisa membangun jaringan. Yang berikutnya, di bawahnya ini yang warna coklat merah ini, magenta ini adalah bagaimana persyaratan downline kita kalau kita mau mencapai status ini tadi. Persyaratan kita pribadi harus 300 BP, ya. Lebih boleh, kalau kurang tidak diperhitungkan nanti. Jadi minimal 300 BP sampai status tertinggi, dan kemudian syarat downline atau syarat kaki kita, contoh ini enterprise partner, itu syarat pribadinya harus 300 BP, cukup punya satu downline yang punya belanja 300 BP dalam bulan itu. Nah, ya. Kalau manajer sama, pribadi 300 cukup punya dua jalur, dua kaki yang masing-masing ada 300 BP, ya. Dan total omset grupnya 1.200 BP. Kalau enterprise leader sama, pribadi 300 punya 3 kaki yang 3 manajer, ya, 3 kaki yang manajer. Kalau diamond sama 300 BP dan 5 kaki manajer. Demikian seterusnya. Nah, kalau exclusive diamond itu pribadi 300 BP dan punya 3 kaki manajer dan 2 kaki diamond. Jadi ini syarat-syaratnya. Gampang ini. Sekali Anda mendengarkan, Anda langsung paham, tahu. Paling hanya sekali 2 kali sudah paham. Nah, yang tabel di bawahnya ini adalah persentase komisi yang akan kita nanti pelajari dan sekaligus latihan, ya. Nah, enterpriser, ya, pribadi 300 akan dapat 5% dari omset yang di bawahnya. Nanti hitungnya bagaimana? Nah, dari BP-nya orang yang ada di bawahnya dia, tapi hanya satu level. Kalau enterprise partner, 5%-nya 2 level. Kalau manager, 5% sampai 5 level. Wah, dalam 5 level itu. Kalau leader, 6 level. Kalau diamond, ini 5%, 5 sampai level 7 itu 5%, dan di level 8, 51%. Level 9 sama, terus infinity, artinya akan berhenti kalau ada yang memotong. Yang status atau peringkatnya sama, ya, akan memotong. Demikian juga ini yang lain, nanti kita akan pelajari. Ini adalah AC One Plan. Ini yang sedang berlaku. Nah, jadi ini bagi Anda yang sudah dari sejak tahun lalu mengikuti aktivitas di HDI, Anda akan lihat di sini ada perubahan, yaitu di Enterprise Manager. Ini hal baru, di mana Enterprise Manager itu kalau dulu perlu 3 kaki, sekarang hanya perlu 2 kaki 300 BP. Tapi harus total grup BP-nya adalah 1.200. Nah, saya lanjutkan lagi. Sekarang kita lihat apa keuntungan enterprise HDI. Kalau tadi hitung-hitungannya sudah ada, sekarang kita mau melihat keuntungannya. Nah, selain komisi yang tadi ada tabelnya itu, nanti akan kita bahas lagi komisi dengan contoh-contoh perhitungannya. Di luar komisi masih ada penghargaan, ya, yaitu cash award. Kita lihat enterprise manager tadi Anda sudah tahu syaratnya, ya, punya 2 kaki 300 dan kemudian total BP-nya 1.200. Kalau bisa 6 kali dalam setahun akan ada tambahan, ini di luar komisi, ya, 1 juta rupiah. Kalau enterprise leader 6 kali di dalam setahun dapat 3 juta. Kalau diamond akan dapat 5 juta.
Ya, 3 kali. Kalau sebelum ini, sebelum 2025, tahun sebelumnya, 6 kali diamond itu akan dapat 5 juta. Tapi sekarang dipermudah dengan program Go Diamond. Ya, di mana 3 kali diamond dalam waktu 6 bulan akan keluar 5 juta. Ini program Go Diamond. Keluar 3 kali lagi diamond, keluar lagi 5 juta ya. Sampai tahun 2026 akhir. Demikian juga ini, Exotic Diamond. Nah, sebenarnya ini ada 10 juta, 30 juta, kayak sebutnya ya. Sampai Royal Crown 1 miliar. Ini kalau di total, ini 1.999 juta rupiah. Plus, plus. Kenapa plus, plus? Karena Diamond bisa dapat 5 jutanya berkali-kali. Jadi 2 miliar lebih. Bayangkan Anda punya deposito 2 miliar yang siap Anda cairkan saat Anda mencapai peringkat-peringkat tersebut. Makanya ayo dari sekarang kejar peringkat itu dan setiap Anda mendapat peringkat itu Anda mencairkan ya. Yang berikutnya ada fast track. Di mana fast track ini kalau tadi Anda melihat cash award itu harus 6 kali ya. Sekarang saya ambil contoh. Kalau saya itu diamondnya sudah lewat misalnya. Di atas diamond ada exclusive diamond. 6 kali exclusive diamond, saya akan dapat cash reward-nya exclusive diamond, yaitu 10 juta. Di atas exclusive diamond ada star diamond. 6 kali saya star diamond, maka saya akan mendapatkan cash reward-nya star diamond, 30 juta. Nah, berarti kalau saya 6 kali exclusive diamond dan 6 kali star diamond, dapatkan ini ada kemudahan lagi yang namanya fast track. Di mana fast track ini kita nggak harus 6 kali dan plus 6 kali. Tapi boleh dengan peringkat yang lebih rendah. Itu cukup 3 kali. Dan peringkat yang lebih tinggi itu 6 kali. Jadi nggak 12, 9. Ini kita lihat contohnya. Ya. Di sini misalkan Januari exclusive diamond. Februari enggak. Maret exclusive diamond. April exclusive diamond. Berarti sudah 3 kali exclusive diamond. Mei enggak peringkat lagi. Juni Star Diamond. Nah, ini naik nih. Juli Star Diamond. Agustus Star Diamond. Berarti sampai dengan Agustus sudah mendapatkan eksekutif diamondnya 3 kali, startnya 3 kali. Keluarlah cash award-nya eksekutif diamond. Yang paling rendah, yang lebih rendah, eksekutif diamond, keluar dulu. Karena dia sudah memenuhi syarat 6 kali ini. 3 eksekutif dan 3 Star Diamond. Maka keluarlah cash award-nya eksekutif diamond. Nah, dilanjut lagi, September tidak tercapai. Oktober Star Diamond, November Star Diamond, Desember Star Diamond. Ada 3 kali lagi Star Diamond. Maka di Desember ini keluarlah cash award-nya Star Diamond. Karena cukup dengan 3 kali eksekutif diamond dan 6 kali Star Diamond, keluarlah 2 cash award itu. Ini kemudahan yang luar biasa, ya. Makanya, ayo semua fasilitas yang ada, semua benefit yang ada, ayo kita kejar. Karena kalau kita nggak kejar ya kita nggak dapat ini. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang tadi tentang Go Diamond. Go Diamond itu program baru ya, yang dimulai di Januari 2025. Apa sih Go Diamond itu? Itu adalah program di mana kita itu enterpriser bisa mendapatkan 5 juta setiap 3 kali mencapai diamond. Ya, 3 kali diamond dalam 6 bulan. Kita akan dapat 5 juta. Dan kalau kita bisa terus ya, ini akan berjalan sampai dengan Desember 2026. Kalau dari Januari tahun ini 2025 sampai Desember 2026 itu adalah 24 bulan. Di mana kalau setiap 3 bulan kita dapat 5 juta, berarti sampai 2 tahun akan mendapatkan berapa? 8 3 3 3 ya. Dalam setahun aja 12 ya. Ini kita hitung setahun dulu. Setahun 4 kali keluar. Berarti 4 kali 50 juta. 4 kali 5 juta yaitu 20 juta. Bayangkan, ini di luar komisi loh ya. Yang tadinya cash reward hanya sekali keluar 5 juta, ini bisa keluar sampai 20 juta. Bahkan kalau kita tuh urut 12 kali berturut-turut tanpa putus,
itu ada extra miles 5 juta rupiah. Bisa dapat berapa itu? Sambung lagi nanti 2026. Masih bisa dapat lagi seperti ini. 50 juta menunggu kita ya. Oke, yang belum kejar mulai November, Desember ini diamondnya. Nah ini 3 kali diamond 5 juta, 3 kali diamond lagi 5 juta, 3 kali diamond lagi 5 juta, 3 kali diamond lagi 5 juta. Extra mile jika 12 bulan berturut-turut diamondnya. Tambah lagi 5 juta, 25 juta. Ya, ini. Nah, diamond layak kita kejar. Ingat, yang belum diamond, pastikan diamond itu menjadi langkah awal kita untuk mencapai puncak keberhasilan. Kenapa? Karena diamond itu 1 kali diamond, ya itu akan dapat tambah nektar 200.000 dan ini ada program dari komunitas kita, Breakthrough Generation. Ya, di mana Breakthrough Generation ini adalah komunitas kita yang mengayomi kita. Jadi kalau HDI adalah company-nya, kalau kita adalah komunitas. Breakthrough Generation ini adalah komunitas yang peduli dengan rekan-rekan yang ada di dalam network kita. Nah, Breakthrough Generation atau BG, kita sebut BG ya, itu memberikan satu fasilitas, satu program sendiri, di mana cukup 1 kali diamond akan diajak jalan-jalan ke Bali yang namanya BG Summit. Ini udah jalan kemarin ya, tahun ini sudah terjadi di bulan Mei. Tahun depan, 2026, ya insya Allah akan ada lagi ya. Mudah-mudahan ada lagi dan rasanya pasti ada, karena ini program yang bergulir setiap tahun. Syaratnya bagaimana? Pastikan nanti dari awal tahun 2026 itu cukup 1 kali diamond. Pertanyaannya, Anda mau cukup 1 kali diamond aja terus tidak lagi atau terus diamond? Kalau bisa terus dan meningkat ya. Karena apa? Karena kalau 3 kali, Anda akan mendapatkan recognition. 3 kali diamond direkog, dapat plakat, dapat ordinary pin, ya pin diamond, dapat batik dari Tirta Iman Tirta. Ini batiknya mahal ya, ya menjadi kostum diamond sekarang ya. Dan kalau Anda bisa 3 kali, Anda masih keluar lagi gold diamondnya 5 juta. Ini loh luar biasanya. Dan kalau Anda 6 kali diamond leader dalam setahun, itu ada lagi fasilitas yang dikasih dari BG, yaitu jalan-jalan ke Thailand gratis. BG Explore Thailand ya. Anda di sana jalan-jalan, nginep, makan, dibayarin. Anda cukup transportnya saja ke sana ya ini. Jadi luar biasa. Ini diamond. Pastikan kita tetap di diamond awalnya ini dan terus meningkat. Lalu dari company, ada dari HDI, juga ada jalan-jalan yang namanya HDI Explore. Nah, kita lihat yang pertama adalah Explore Summit. Di mana Explore Summit yang kontesnya ada di tahun ini, 2025 sampai dengan Desember, itu akan pergi ke jalan-jalan ke Sun Moon Lake di Taiwan. Ini syaratnya adalah harus mencapai 9 kali eksekutif diamond. Ya, aduh, udah terlanjur. Ini udah November. Enggak apa-apa. Anda rintis terus jaring Anda supaya setelah ini Anda eksekutif diamond tembus ke sini ya. Itu 2 orang loh dapatnya. Nah, kan enak ya. 2 orang loh. Kemudian ada lagi yang explore world. Nah, ini nanti jalan-jalannya ke New Zealand. Nah, Selandia Baru. Ini pulau yang indah ya. Ini negara yang indah. Ya, ayo kita nanti sama-sama di perjuangan ini. Tapi kalau ini sudah selesai, nanti tunggu yang tahun 2026 nanti ya. Ini yang brand 2026. Kemudian, ya ini tadi yang gambarnya yang dari BG Summit di Bali. Kemarin bulan Mei ya kita jalan-jalan ya. Wah, 3 hari 2 malam. Kemudian ini yang ke Thailand. Nanti yang ke Thailand ini belum berangkat. Berangkatnya nanti di pertengahan bulan Januari 2026. Ini yang kemarin, yang Januari 2025. Nanti 2026 berangkat lagi ini ya, yang tembus kualifikasinya. Breakthrough Generation mentraktir Anda di Bali dan Thailand. Orang tuh biasanya kalau traktir tuh nasi goreng lah, bakso lah. Ini traktirnya kok jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Thailand. Bayangin, mana ada orang yang ya ini ya, tapi itulah uh, super mentor kita ya, top mentor kita, penggagasnya Breakthrough Generation, Pak Yan Bu Ngereni, ini memberikan ini untuk apa? Untuk memotivasi kita bahwa perjuangan kita itu patut dihargai.
Nah, masalahnya adalah apakah kita menghargai perjuangan kita? Enggak. Ayo kita berjuang ya. Ini udah disiapkan. Kita tinggal melangkah ini. Yang berikutnya, sekarang tentang komisi. Ya, kalau ngomong komisi itu ngomongin tentang duit. Ayo, Anda mulai ah, siapkan dulu, fokus ya. Kalau perlu chatting WA-nya ini jangan ditengok-tengok ya. Kalau Anda kelewatan nanti bingung nanti. Bicara tentang komisi, kita harus tahu dulu ini. Yang pertama ada daftar harga. Ingat, produknya di HDI ada dua macam. Yang pertama adalah skincare, base skin ya. Ini daftar harganya. Ini daftar harga yang terakhir yang ada seperti ini. Uh, sudah ada produk baru, tapi harganya belum tercantum di sini. Produk baru yaitu uh, liquid fresh sama ini apa? Uh, serum mata. Kemudian ini daftar harga yang produk HDI-nya. Ini yang terbaru ya, yang September. Kemudian kita perlu mengenal istilah. Kalau Anda melihat daftar harga ini, perhatikan. Di kolom paling kanan itu adalah rupiah. Di mana rupiah ini adalah harga yang kita bayar saat kita membeli produk. Ya, ini kita pasti tahu semua. Kemudian ini ada nama-nama produknya, kemudian volume atau kemasannya ya. Terus ada BV, ada BP. Apa sih ini? Kenapa ada angka-angka juga? Kenapa tidak cukup hanya rupiah? Ayo kita perhatikan. BV atau business value itu adalah nilai pembelanjaan produk digunakan untuk menghitung komisi. Perhitungannya 1 BP sama dengan 3.000 BV. Ini. Kemudian ada BP, di mana BP ini adalah business point, adalah poin dari pembelanjaan produk digunakan untuk menentukan status atau peringkat. Nah, tadi di tabel AC Plan ada status dari Enterpriser sampai Royal Crown, di mana adalah untuk kewajiban kita setiap bulan 300 BP. Nah, 300 BP itu dari ini. Setiap kita belanja produk, ini ada BP-nya ini. Nih, ada BP-nya. Misalkan kita beli produk yang paling atas ini, Bipropolis tablet. Kita membayar 319.000, kita mempunyai BP ini ya. Tinggal ditotalkan. Nah, sekarang ayo kita coba harga Clover Honey. Clover Honey yang 500 gram, kita cari Clover Honey mana ini? Clover Honey. Nah, ini di nomor 4. Clover Honey setengah kilogram. Harganya 349. Nah, ini udah betul 349. Ini harga 349. BV-nya di sini 188.670. BP-nya 62,89. Artinya begini. Artinya kalau pada saat kita ini membeli satu botol Clover Honey setengah kilo, maka kita itu akan menerima poin atau BP 62,89 BP atau poin. Kalau di dalam satu bulan kita membeli 5 botol, berarti poin yang kita kumpulkan adalah 62,89 kali 5, sama dengan 300. Nah, itu sudah mencukupi kewajiban kita sebagai pribadi. Begitu ya. Nah, kalau BV-nya ini berapa? Ya, BV ini Anda bandingkan. 1 BP sama dengan 3.000. Ini pasti 188 ini adalah dari 62,89 kali 3.000. Dapat ini. Kemudian, kalau Anda sudah paham ini, udah tahu bayarnya berapa, dapat BP-nya berapa, BV-nya berapa? BV itu nanti untuk ngitung komisinya. Kemudian, kita akan dapat nektar. Berapa nektar yang kita terima saat kita membeli Clover Honey setengah kilo? Nektarnya adalah ini. Dari harga Rp349.000, dikeluarkan PPN-nya dulu, ya gampangnya 349.000 dibagi 1,11 kali 5%. Maka nektar yang kita terima adalah 15.720. Kita terima rupiah segini. Semakin banyak kita membeli produk, maka nektar yang kita kumpulkan akan semakin banyak. Dan itu bisa digunakan sebagai pemotong pembayaran kita saat kita membeli produk berikutnya. Ya, ini. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita ini sekarang bicara tentang komisi, ibaratnya kita ini berbisnis. Kita itu berbisnis, bisnis apapun, kan kita pasti ngelihat ujungnya itu apa yang kita dapatkan. Orang buka pabrik, orang buka salon, orang buka apapun juga, ujungnya apa? Oh, duit. Berapa besarnya? Cukup nggak untuk kita nikmati? Nah, kita juga perlu tahu, HDI ini berapa sih dapatnya nanti? Nah,
Ini contoh potensi penghasilan seorang diamond leader. Kita lihat komisi diamond itu berapa sih? Kita tahu diamond itu punya 5 jalur manajer kan? Berarti anggaplah punya 5 jalur aktif. Nah, kalau saya menjadi diamond dan saya itu mempunyai 5 jalur aktif, di mana 5 orang ini adalah orang yang pakai produk, belanja produk, yang merasa cocok, puas, ya rekomendasi pada teman-temannya, mereka masuk menjadi enterpriser. Dan kalau 5 orang itu masing-masing mengajak 5 orang masuk, maka di level kedua akan menjadi 25 orang kan? 25 orang itu beli produk, dipakai, mereka puas, terbantu kesehatannya, ya pakai skincare dan segala macam. Mereka rekomendasi lagi kepada teman-temannya, kepada saudaranya. Katakanlah masing-masing mengajak 5 orang. 25 orang mengajak 5. Di level ketiga menjadi 125. Demikian seterusnya sampai ke bawah. Nah, kita tahu kalau orang aktif itu belanja pakai sendiri ya, apalagi kalau mau menjalankan bisnisnya, pasti 300 BP belinya. Pokoknya 300 BP. Nah, omsetnya itu 300 BP itu kan sama dengan 900 ribu ya. 300 kali 3.000 ya kalau jadi BV ya. Menjadi 900 ribu. Jadi kita tahu, kita sudah terbayang berapa omsetnya ini. Menjadi sekian juta omsetnya ini. Dan tadi di tabelnya AC Plan kita sudah tahu persentasenya itu ada 5%. Diamond itu dapatnya sampai dalam ya, yang udah pasti kelihatan itu 1 sampai 8. Itu pasti diterima. 5%, 5%, 5% sampai level ke-7, dan di level ke-8 itu 5% plus 1. Nah, itu masih dalam-dalamnya. Infinity ya, bisa terpotong oleh orang yang peringkatnya sama. Nah, kalau kita kalikan ini, bayangkan sekian banyak orang, sekian banyak omset, dikalikan persentase komisi, maka seorang diamond itu berpotensi mendapatkan 25 miliar komisinya sebulan. Nah, kalau kita ngelihat ini, kadang-kadang kita berpikir, apa bisa segitu? Oke lah, ini teorinya. Prakteknya bagaimana? Katakanlah dari kemungkinan ini terjadi 99% meleset. Gagal 99%. Kan kita masih dapat 1%. Itu kita masih dapat 250 juta loh sebulan. Coba. Artinya bisnis ini amat sangat layak untuk kita tekuni dengan serius. Nah, masalahnya nggak banyak orang yang tahu ini. Bahkan kadang-kadang kita sendiri nggak pernah tahu ini. Ah, itu kan untuk orang-orang lain yang sudah tinggi-tinggi itu peringkatnya. Untuk Pak Leon, Bu Anggraini. Saya enggak lah. Semua orang punya hak yang sama. Ya. Jadi ayo, dari sekarang dikejar. Ya. Ini kalau kita ngomong, ini angkanya besar. Mulai dari 5 orang dan seterusnya ya. Oke, jadi kita sudah tahu besarnya. Yang berikutnya, kita mulai pada formulanya. Bagaimana cara menghitung komisinya. Ya, macam-macam pendapatan di HDI. Kita lihat, setiap orang itu akan ada pembelian. Baik pembeliannya itu 100 poin BP ya, 100 BP, 300 BP, 600 atau 0, nggak beri sama sekali. Nah, BP-BP dari tiap orang itu dalam 1 bulan itu akan dihitung oleh komputer, oleh rumusan dalam bentuk kategori poin yang nggak sampai 600 dan poin yang lebih dari 600. Loh, kenapa itu? Karena ada 2 metode penghitungan. Ya, yang di bawah 600 hitungnya begini, yang di atas 600 hitungnya begini. Ayo kita sekarang lihat. Untuk yang di bawah 600 BP itu akan berlaku perhitungan komisi A ya, atau bonus A. Komisi A, di mana nanti akan kita jelaskan ya. Ini akan keluar dari poin-poin orang yang ada di jaringan kita. Kalau bukan jaringan Anda nggak dapat ya, hanya di jaringan kita masing-masing loh ya. Kemudian yang B, Executive Diamond, yang punya rekanan Executive Diamond. Jadi ini akan keluar untuk kita kalau sudah mencapai peringkat Executive Diamond, dan di dalam jaringan kita ada juga Executive Diamond. Ini ya diterima dulu. Tapi yang sebelah kanan, yang di sebelah kanan ini untuk poin yang di atas 600. Yang di atas 600 ini akan berlaku komisi C1. Yang kiri tadi A dan B, ini C1. Jadi yang C1 ini itu hitungan dari downline ya.
Kemudian yang B lebihnya dari 600 akan dihitung ke C2. Jadi begini, orang itu bisa punya poin lebih dari 600. Maka yang di bawah 600-nya itu akan berlaku perhitungan komisi A, selebihnya akan berlaku perhitungan komisi C1. Demikian juga kalau ada komisi yang B ini, itu akan keluar sebelum 600 keluarnya yang B, di atas 600-nya keluarnya C2. Nanti ada contoh-contohnya ya. Nah, jadi begini. Misalkan, ini contoh gampang. Anda adalah X. Anda X dengan punya 310 BP. Artinya, Anda sudah memenuhi syarat kewajiban pribadi. Anda punya dua downline, yaitu yaitu Y dan Z. Y poinnya 450, Z BP-nya 650. Lalu bagaimana? Akan keluar komisi A sebesar 450. Ya. Kenapa? Dari Y, karena Y tidak sampai 600. Komisi A akan keluar dari poinnya Y yang 450. Lalu kita lihat. Keluar nggak dari set? Enggak. Karena set ini di atas 600. Ya. Set di atas 600. Nah, komisi B nggak keluar karena belum exclude diamond. Ya. Komisi C1 keluar karena Z 650 di atas 600 ya. Nanti ada contoh perhitungannya yang akan lebih memudahkan. Oke. Nah, sebelum sampai ke sana, ini ada sebuah istilah yaitu compress feature. Compress feature atau pass up system atau pemampatan. Apa sih yang dimaksud ini? Kalau definisinya itu seperti ini. Compress feature apabila kita punya downline enterpriser ya, yang dimaksud di dalam perhitungan komisi itu pasti enterpriser ya. Kalau yang disebut ini ya, downline ini ya, yang masuk di compress feature ada enterpriser saja. Kalau B member enggak, nanti ada perhitungannya sendiri. Belanja pribadinya belum mencapai 300 BP, maka tidak dihitung di satu level. Akan dimanfaatkan hingga mendapatkan yang 300 BP, tapi bukan akumulasi. Kalau baca ini bingung ya. Sehingga bisa memperoleh lebih dalam dan lebih besar komisinya. Bingung. Ini contohnya, kita lihat. Nah, Anda adalah A, di mana Anda sudah kewajiban tutup poin oke, 350. Anda punya downline seperti barisan sate ini ya. Satu tusuk ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih. B 70, C 350, D 150, E 300, F 30, dan G 370. Ini adalah BP-nya masing-masing orang itu. Nah, kalau kita lihat, ini kan levelnya kan sudah jelas. B di level 1, C di level 2, D di level 3, dan seterusnya sampai di level 6. Tapi, Anda perhatikan, B ini tidak memenuhi 300. Ingat, patokan kita adalah 300 ya untuk pemenuhan kewajiban pribadi. Enggak 300, maka B ini betul dia di level 1, tapi level 1 itu masih kosong. Belum penuh karena dia belum 300. Maka yang di bawahnya yaitu C. C juga ikut bersama-sama menempati level 1. Jadi statusnya itu kalau B di level 1, C juga level 1 sama. Ya, ini kita lihat. Jadi sama-sama di tingkat 1. Nah, A, dia peringkatnya apa? Enterprise partner. Ya, karena enterprise partner itu poin pribadi 300 dan ada di dalam kakinya ini yang 300. Ini sudah manusia enterprise partner dia. Lalu yang dibayar bagaimana? Kita lihat. D 150. Dia belum 300. Maka E ikut bersama-sama dengan D masuk ke tingkat 2 atau level 2. Jadi yang dianggap downline di bulan itu, level satunya itu ada 2 orang, B dan C. Level 2-nya ada 2 orang, D dan E. Bagaimana level 3? Sama, level 3 F-nya itu 30, G-nya 370. Maka level 3-nya ada 2 orang. Nah, kita lihat ini. Kalau ada downline yang belum pribadinya 300, maka tidak dihitung sebagai satu level. Paham kan sekarang? Akan dimanfaatkan hingga mendapatkan yang 300. Yang lainnya geser naik, tapi nggak di total loh ya.
dilihat orang per orang. Seandainya ini satu daerah ini nggak ada yang 300, maka mereka rame-rame naik ke level 1 semua. Begitu pengertiannya ya. Sehingga bisa memperoleh komisi yang lebih dalam dan lebih besar. Kita lihat, kita buktikan. Bagaimana komisinya? Komisi dari A yang didapat oleh A. Kita melihat komisi override, yaitu komisi A ini ya. Komisi A yang didapat dari si B. Si B ini poinnya kan 70. Kali 3.000 kan jadikan BV. Kali 5%. Oke, kali 5% memang kan komisi kan 5%-an. Lalu dari si C, sama 350 kali 3.000 kali 5%. Keluarnya rupiah. Ini baru level pertama. Level kedua ditempati oleh D dan E. D dan E 150 dan 300 kali 3.000 kali 5%. Keluar juga karena enterprise partner kalau dilihat di tabel dia berhak 5% dari level 1 dan level 2. Level ketiga ada F dan G, di mana 30 dan 70 ini kalau dihitung sesuai dengan BP-nya memang dihitung, tapi persentasenya 0 karena enterprise partner tidak menjangkau sampai level ketiga, 0, habis sudah, nggak dapat. Tapi Anda lihat, yang tadinya mestinya dia cuma dapat level 1 dan 2 itu adalah B dan C, gara-gara ada compress feature nih, maka dapatnya B, C, D, E. Dikalikan semua menjadi komisinya si A. Inilah ya, satu fasilitas juga bagi kita, compress feature. Lanjut, sekarang peringkat dan cara mencapainya. Gimana? Nah, kita lihat. Komisi A, komisi override, ini didapat dari downline. Ya, di mana kewajiban pribadi 300 dan punya downline yang belanja di bawah 600. Kita lihat ini. Ya, ini potongan dari tabel yang tadi. Enterpriser pribadinya 300 BP. Kalau partner, syaratnya pribadi 300 dan ada satu jalur yang 300 ini. Lihat ya. Tidak harus first line, tidak harus di level 1, bisa di kedalaman. Kemudian enterprise manager pribadinya 300 BP dan dua jalur 300 BP. Ini. Jadi pribadi ini yang kita paling atas 300 dan ada dua orang yang 300, lihat. Jalur kiri ada 300. Jalur tengah sampai ke bawah enggak ada. Jalur sampingnya oh ada ini, di level 2 ada 300. Ada dua yang 300. Oke. Terus totalnya berapa? Dihitung. 300, 300, 100, 200, 50, 50, 300. Totalnya 1.300 masuk. Karena grup BP-nya lebih dari 1.200. Maka yang paling atas ini manajer. Lalu leader. Kita lihat, leader syaratnya harus 3 EM. Pribadi 300 sudah masuk. EM-nya mana? Ini paling kiri, jalur tengah ada, ini paling bawah, jalur kanan ada paling bawah. Lolos dia. Leader. Yang paling kanan punya 5 kaki. Semuanya manajer nggak? Kita lihat. Manajer. Ini yang jalur tengah, manajer paling bawah. Yang jalur nomor 4, manajer level 2-nya. Yang paling kanan manajer. Maka ini diamond. Ini memudahkan kita. Jadi perhitungan itu tidak harus orang pertama kita loh ya. Jadi Anda jangan kecewa. Aduh, saya punya dolen nggak aktif-aktif. Cari di bawahnya lagi. Nanti akan ketemu orang aktif ya. Dan kita kerjasama dengan yang mau aktif. Oke, lanjut. Kualifikasi menjadi manajer. Nah, ini udah ya tadi ya. Enterpriser 300, dua kaki 300, total grup 1.200. Udah tadi saya jelasin ya. Lanjut. Komisi A. Nah, kita lihat. Sekarang kalau kita ini ada istilah yang namanya grup BP. Perhatikan, ini grup BP ya. Grup BP adalah total poin atau total BP dari saya sampai semua orang di dalam network saya, di dalam jaringan saya. Anda lihat, ini Anda paling atas, semua orang entah itu newbie, orang-orang yang masuk dengan cuman pakai nomor HP tanpa KTP, ini semua adalah masuk grup BP Anda ya. Bulan kedua Anda punya yang newbie menjadi B kan, bulan kedua dari B. Terus ada enterpriser baru masuk. Semua ini juga omset Anda, grup BP. Bulan ketiga ada B, ada newbie, ada B, ada enterpriser ya. Maka total semua ini adalah grup BP. Perhatikan, ini grup BP. Ada istilah baru, bukan baru, istilah yang lain yaitu personal grup BP. Apa maksudnya personal grup BP? Personal grup BP adalah nilai total dari poin kita
ditambah dengan poin dari atau pembelian dari B, tidak termasuk enterpriser. Jadi kalau di bawah kita ada enterpriser, itu nggak masuk di dalam personal group BP. Beda dengan grup BP. Kalau grup BP siapapun masuk. Kalau personal group BP hanya diri kita plus yang statusnya B. Nah, kita lihat ini. Nah, ini. Kalau ini tadi orang sebanyak ini semua adalah personal group BP. Kalau di sini ada yang enterpriser baru, ini karena enterpriser statusnya, maka dia nggak termasuk personal group BP kita. Karena dia sudah enterpriser. Demikian juga di sini. Kalau di bulan ketiga ini enterpriser ini dia punya downline, walaupun dia tuh B, B ini juga tidak termasuk di personal grup BP kita. Karena ini haknya si enterpriser ini. Jadi paham ya? Kalau grup BP itu totalnya, tapi kalau personal grup BP itu dari kita dan B kita. Tanpa enterpriser. Kalau ada enterpriser, nggak diperhitungkan sampai ke bawahnya dia. Ini ada pentingnya karena ini kita juga menghitung nanti komisi kita bagaimana di sini. Nah, sekarang kita lihat keuntungan personal group BP. Personal group BP ini akan membuat kita ada keuntungan gini. Kalau personal group BP itu di bawah 600 BP, ya artinya saya dan BB yang di dalam saya itu ya mendapatkan hak sebagai B yaitu 5% hektar dari pembelanjaan pribadi dan B member di bawahnya. Ini kalau personal groupnya segitu. Jadi haknya hektar. Tapi kalau kita itu lebih dari 600 personal group BP-nya, maka di 3 bulan pertama itu akan keluar 25% dari 300 BP akan naik ke sponsornya saya, sponsornya Anda, dan sisanya, misalkan Anda ini 700, sisanya dikurangi 300, masih 400, Anda dapat 25% dari BV personal grupnya itu tadi. Jadi BB itu juga ngasih Anda komisi loh ya, ini. Makanya perbanyak juga B. Itu. Jangan belanja nitip Anda aja terus ya, capek lama-lama. Kemudian bulan keempat dan seterusnya, Anda murni dapat karena 600 BP lebih, 25% ini total Anda dapat. Ini. Ya. Oke, ini dari personal group BP. Sekarang kita menghitung komisi. Komisi A, yaitu komisi override. Dari New Downline. Ingat, komisi override itu normalnya 5%. Tapi dari pembelian downline baru di bulan dia belanja bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, itu bukan 5%, tetapi keluarnya 25%. Ya, bulan perdana. Lebih kecil dari 600 BP. Ini ya. Berfungsi untuk mempercepat pembelian modal. Jadi gini, kalau di bulan 1 dan sampai 3 pembelanjaan perdana first line Anda itu, Anda akan dapat 25%. Maka upline Anda akan dapat 2,5%. Bulan 4 dan seterusnya, semua pembelanjaan nggak ada lagi. Kekhususan 25% sudah nggak ada. Semua rata 5%. Ya. Asal ini yang di bawah 600. Nah, jadi gini. Ini ada GHI. Ini saya cepat aja ya. H adalah isi sponsor. Isi sponsor itu beda dengan sponsor. Kalau sponsor adalah orang yang langsung di atasnya dia. Kalau isi sponsor belum tentu langsung di atasnya, tapi bisa juga langsung di atasnya. Jadi isi sponsor itu artinya adalah kepada siapa 25% itu akan diberikan. Ini I 300B, maka 25% kepada H. Sedangkan G di atasnya lagi dapatnya 2,5. Ini ketentuannya ya. Ini jadi waktu mendaftar nanti ada masukin ID sponsor, ada ID-nya isi sponsor. Ini. Jadi ini simulasinya. Kalau Anda di sini ada isi sponsor dan orang baru ini dia poinnya tidak sampai 600, katakanlah 599,99, belum 600, maka si isi sponsor akan dapat 25%. Ini. Kita lihat ini. Ini tadi ya. Isi sponsornya dapat 25%. Nah, si ini dia kan punya upline di atasnya. Yang upline ini dia dapatnya 2,5%. Gitu ya. Kemudian ini lagi contohnya. Yang di bawah ini tidak sampai 600.
Tapi isi sponnya bukan ini. Isi sponnya itu 2 level di atasnya. Maka yang dapat 25% adalah isi sponnya, sedangkan yang langsung di atasnya dapat 2,5%. Ini ya. Oke. Sekarang infinity komisi A. Infinity komisi A adalah berlaku apabila peringkat kita diamond leader ke atas dan tidak ada downline kita yang memiliki peringkat yang sama atau lebih tinggi. Ya. Apabila downline kita yang memiliki peringkat yang sama atau lebih tinggi, maka tidak berlaku infinity, tetapi sebagai gantinya komisi Anda akan ditambahkan komisi B ketika Anda dan Anda mencapai status minimal exclusive diamond. Jadi gini, kalau Anda diamond 1 sampai 7 level ini pasti keluar Anda. Normalnya 5%. Level 8 Anda diamond dapat 5 plus 1 sedalam-dalamnya. Nah, kalau Anda eksekutif diamond 1 sampai 7 keluar 5%, dan di level ke-8 dapatnya eksekutif diamond adalah 5 plus 1 plus 1, 7%. Sedalam-dalamnya infinity. Star diamond 1 sampai 7 5%, di level 8 5 plus 1 plus 1 plus 1 atau 8%, sedalam-dalamnya infinity. Di atas star diamond sama dengan star diamond seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mencapai posisi minimal exclusive diamond dan memiliki downline yang posisinya minimal exclusive diamond, maka keluarlah komisi ini B ya sebesar 2%. Kalau komisi A tadi 5%. Ini B contohnya seperti ini. Ini yang di atas Anda exclusive diamond. Suatu ketika dari jaringan Anda keluarlah satu orang exclusive diamond. Kebetulan ini first line-nya. Seperti biasa, Anda akan dapatkan 5%. Ini yang hitam dulu dilihat. 1 sampai 7, 5%. Di level ke-8 itu, Anda karena exclusive diamond, Anda dapatnya 5 plus 1 plus 1. Ini pasti keluar. Level 9 dan seterusnya, yang mestinya Anda tetap dapat 5 plus 1 plus 1 terus sedalam-dalamnya, itu tidak keluar. Karena terpotong oleh ini exclusive diamond. Hilang 5 plus 1 plus 1. Sebagai gantinya, Anda dapat komisi B ini sebesar 2%. Dari 9 sedalam-dalamnya, termasuk dari exclusive diamond ini. Jadi dari dirinya dia ini Anda dapat tambahan 2%, bukan dari di mana level 9, tidak ya. Jadi kalau orang ini di level 1 Anda dapat tambahan 5 plus 2 ini sampai level 7, dan di level 8 pasti keluar kan? 5 plus 7, 5 plus 2 menjadi 7 plus 2%. 9 ke bawah sedalam-dalamnya 2%. Ini akan keluar terus. Sampai nanti ada yang motong lagi. Nah, contoh berikutnya, Star Diamond. Terpotong di bawahnya ada Exclusive Diamond. Maka tetap keluar ya 5% sampai 7 plus 2 ini. Lalu di level 8, ingat Star kan dapatnya 5 plus 1 plus 1 plus 1. Ini tetap keluar ditambah komisi B-nya 2%. Nah, di level ke-9, ini yang memotong kan eksekutif. Eksekutif itu dapatnya kan 5 plus 1 plus 1. Sedangkan 1, 5 plus 1 plus 1 plus 1. Masih ada 1% yang tidak terpotong, ini terus turun sampai 9 dan seterusnya ke bawah, plus 2%-nya. Jadi ingat, walaupun ada yang memotong kita peringkatnya itu sama atau lebih tinggi, kita nggak rugi, karena ada pengganti komisinya. Ya. Demikian juga kalau yang memotong kita lebih tinggi, exclusive diamond, di bawahnya ada star diamond, sama, sampai 75%, kemudian di level 8-nya 5 plus 1 plus 1, 2%-nya tetap keluar. Ya, ini komisi B. Untuk memahami ini nanti Anda tunggu jadi eksekutif diamond ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau saya di sini, katakanlah saya ini udah peringkatnya berhak atasin dia, eksekutif diamond ke atas. Keluarlah komisi B. Ada eksekutif diamond di sini. Maka terpotong ini. Terpotong, tetapi 2% kan dapat terus kan? Ada lagi. Ini bukan levelnya loh ya. Artinya bisa jadi kedalaman yang dalam, tapi adalah eksekutif diamond pertama. Ada eksekutif diamond yang kedua. Tetap. Eksekutif diamond yang ketiga tetap. 4, 5. Begitu ada yang ke-6, ini betul-betul 2%-nya habis. Jadi kesempatan 2% keluar dari komisi B itu masih sampai 5 level eksekutif diamond ke bawah. Ya, sebesar dari total omsetnya eksekutif diamond kita ini. Jadi ini besar sekali loh ya. Ingat 2% itu ya besar. Ya, ini yang membuat kita itu, ayo gigi. Walaupun ada orang yang aktif, yang peringkatnya tinggi, ayo kita kembangkan dia. Kita nggak rugi. Ya, ini. Eksekutif ya.
tetap keluar 2%. Jadi minimal 5 level itu akan keluar terus. 5 level exclusive diamond. Nah, komisi C ini adalah override tambahan untuk personal grup BP. Ada dua macam, C1 dan C2. C1 besarnya adalah setengah dari komisi A, dari pembelanjaan downline, dan C2 dari sebesar setengah dari komisi B, dari downline yang exclusive diamond dan Anda juga exclusive diamond. Jadi begini, Anda lihat contohnya ya. Tabel ini tadi kalau yang contoh sebelumnya ini adalah komisi A di bawah 600 BP poinnya dan B yang di bawah 600 BP. Kan orang itu orang per orang kan bisa di atas 600 ya. Nah, kalau yang di atas 600 ini maka berlakulah C1 dan C2 ya. Gimana hitungannya? Nah, kita lihat dari yang C1 ini kita lihat ya. Contoh ini aja. B sponsor newbie. Kalau kita ini melihat susunan ini ada enterpriser 1, enterpriser 2, di bawahnya ada B, di bawahnya lagi itu ada newbie. Nah, B itu adalah orang yang tanpa KTP mendaftarnya tadi ya, tapi sudah lewat dari bulan pertama. Kalau newbie itu baru bulan ini masuknya. Kita lihat hitungannya ya. Ini. Perhatikan nanti ya, yang kotak kuning sama ini. Kita bahas dulu. Kalau ada susunan seperti ini, kita baca si yang paling bawah, newbie ini, dia dapat apa? Newbie ini dia belanja 100 poin, 100 BP. Maka newbie dari 100 BP, dia akan mendapatkan nektar dari pembelian pribadi. Yaitu sebesar 5% plus 5% kalau dia pembelian pertama kan ini kan pakai kode referral keluar 5%. Yaitu sama dengan 10%. 10% dari berapa? 10% dari 100 BP. Di mana 100 BP ini kalau dirupiahkan sama dengan 500.000 rupiah. Ini sudah keluar pajaknya, PPN-nya. Jadi kalau orang ini dia belanja 100 BP, dia akan dapat nektar 50.000 nektar. Ini hitungan dia pribadi. Sudah selesai. Nah, di atasnya dia ada B juga. B ini tidak belanja apa-apa di bulan ini. Bagaimana? Nah, B tidak belanja apa-apa, dia akan dapat 5% dari newbie ini. Ya, kenapa kok bisa dapat 5%? Jadi nektar ini keluarnya nggak harus untuk poin orangnya. Tapi ingat, B itu hanya dapat satu kali saja 5% dari newbie di bawahnya. Pembelajaran berikutnya udah nggak dapat ya. Jadi 5% dari pembelian newbie yang 100 ini tadi, yaitu 5% kali 500.000 rupiah. Dia dapat 25.000 nektar untuk B ini. Ingat, yang enterpriser. Nah, enterpriser ini beda kan statusnya. Nah, enterpriser yang kedua, dia tutup 300 BP. Memenuhi syarat untuk dapat komisi. Kita tinjau. Dia dapat apa saja? Kita lihat. Dari newbie ini, kita lihat dari orang yang paling bawah, newbie ini kan 100 BP. Dia dapat 25% dari 100 BP. Kenapa? Karena ini pembelian pertama. Loh kok bisa dapat? Ini kan bukan downline langsungnya si enterpriser 2. Kan ada B. Iya, tapi B kan bukan enterpriser. Maka haknya komisi tadi itu diambil oleh enterpriser. Ingat, B nggak dapat komisi. Jadi rugi kalau jadi B itu. Enterpriser 2 inilah yang ngambil. Dia menikmati, karena ini pembelanjaan pertama kan, 25% dari 100 BP. Dari B, dia nggak dapat, ini nggak ada poinnya kan. Plus enterpriser 2 dapat 5% dari 5% nektar dari pembelian pribadi. Ini. Oke. Yang di atasnya, enterpriser 1, poinnya 300. Dapatnya apa? Kita tinjau satu persatu. Dari newbie yang paling bawah, dia dapat 2,5% kali 100. Kenapa? Nah, ingat tadi. Kalau ini numpuk ada enterpriser, poin dari si newbie ini adalah 100. Diambil oleh enterpriser 2, 25%. Karena masuk kategori sebelah kiri kan tadi, di bawah 600 kan. Nah, bukan. Ini untuk isi sponsor pertama ya. Dianggap seperti isi sponsor
maka ini keluarlah 2,5%. Hanya 2,5% yang enterprise 1. Yang enterprise 2 dia dapat 25% dari 100 BP ini. Enterprise 1 dapat 2,5%. Ya. Dari E2 dia dapat 5% dari 300 BP. Normal 5%. Karena apa? Ini bukan bulan pembelian perdananya si enterprise 2. Dan enterprise 1 terdapat 5% hektar dari pembelian pribadinya. Jadi gitu ya. Saya saya ulangi. Newbie pembelian pertama 100, dia dapat nektar. Karena dia orang belanja dapat 5% plus 5%. Ingat, pembelian pertama orang baru masuk newbie, itu kalau dia mendaftarnya pakai kode referral itu, dia kan dapat tambahan 5% kan ya. Kemudian B tidak dapat apa-apa dari dari apa? Dari poin ini, tapi dia dapat nektar. Ingat, B tidak dapat komisi, hanya dapat nektar. Nah, dapat nektar 5% dari pembelian orang ini 100 BP. Lalu enterpriser, dia dapat komisi. Dia dapat komisi karena dia 300 dari newbie ini dapat 25% dari 100 BP. Full, karena ini adalah pembelian pertama. Keluar 25%. Ya, sesuai dengan 3 bulan pertama, 25% dari ini, ya ini udah masuk ke dia. Kemudian, nah ini bukan ini personal group. Kemudian, ini tadi enterprise 1, 300 BP, dapat 2,5%. Karena ini dapat 25. Kalau ada yang dapat 25, ini ya, tadi saya mundurkan yang ini ya. Nah ini, kalau ada yang dapat 25, maka atasnya dapat 2,5. Ini ya, komisinya udah lain. Oke, lanjut lagi. Sekarang ini sudah kita pelajari. Sekarang bagaimana kalau ini? Enterpriser mensponsori newbie. Jadi begini, Anda lihat yang sebelah kiri, poinnya yang merah ini. Ada enterpriser 1, 300, ada E2, 300, ada E3, ada newbie 100. Anda lihat yang di sini. Bagaimana perhitungannya? Newbie pembelian pertama, orang ini kan 100. Dia akan dapat nektar dari dirinya sendiri. 5% plus 5%. 100 BP sama dengan 500.000. Dapat 50.000. Lalu enterprise 2, 300 BP, dia akan dapat komisi dari newbie ini 100 kali 25% karena orang baru. Ya, pembelian pertama. Dan plus dapat 5% dari nektar pembelian pribadinya si E2 sendiri. Enterprise 2 sendiri. Lalu enterprise 1 akan dapat 2,5%. Karena ini dapat 25, atasnya dapat 2,5. Dari ini, dari 100. Dan enterprise 1 dapat dari 300 BP 5% ini dari E2-nya ya. Plus dia dapat 5% hektar dari pembelian pribadi. Nah, kita lihat bagaimana kalau yang kanan ini 300, 400, 200. Beda enggak? Coba Anda perhatikan. Kalau yang paling bawah ini 200, pembelian pertama newbie ini 200, dia hanya dapat nektar. Ingat ya, 5/5 sama 10%, sama seperti tadi. Lalu enterprise 2, dapatnya apa? Dia 400 BP memenuhi syarat, dia akan dapat, kita lihat, poin pribadi dia 400 BP, di bawah dia ada newbie 200 BP. Ingat yang namanya personal group BP, yaitu poin yang ditotal dari pribadi si enterprise plus newbie-nya dia semua. Nah, di sini ada newbie 400 dan 200, di total 600. Kalau 600, maka keluar ya, dia menikmati ini personal group BP-nya kan 400 tambah 200 sama dengan 600. Maka dia akan mendapatkan 25% dari totalnya ini. Dari 400-nya dia dapat 25%, dari 200-nya dia dapat 25%. Si enterprise 2 ini dapatnya segitu. Karena ada personal group BP ini. Yang di dulu nggak ada ini. Jadi ini kalau Anda ada BB yang belanja, lumayan ini. Bisa menambah komisi Anda di sini ya. Nah, plus 5% hektar pembelian pribadi. Oke. Sekarang bagaimana dengan enterprise 1? Kita lihat. Dari newbie, dia tetap dapat ya 2,5% kali 200 BP. Karena orang ini kan dapat 25%. Kemudian dari si enterprise 2, dia dapat 2,5% kali 400
BP. Ini. Jadi sama. Kenapa kok udah setengah? Karena ini juga keluar 25. Di mana ada keluar 25%, yang di atasnya akan dapat 2,5%. Ini newbie-nya 200 kali 25. Udah diambil E2, 25-nya. Maka E1 interpreter 1 akan dapat 2,5%. Itu ya. Itu prinsipnya. Jadi plus dapat 5% hektar dari pembelian pribadi. Milik interpreter 1. Masih ada contoh lagi yang lebih rumit. Nah, bagaimana kalau enterpriser baru punya newbie? Anda lihat susunan ini, enterpriser 1, 300, ada new enterpriser 2, 300, newbie 100. Bagaimana? Kita lihat yang pertama ini. Newbie seperti biasa akan dapat 10% hektar dari 500 ribunya dia, karena ini 100 BP. Enterpriser 2 dapatnya berapa? Dari newbie. Ya. Karena ini orang barunya dia, maka dapat 25% kali 100. Plus hektarnya dia 5%, ditambah. Kenapa ditambah 5%? Karena enterpriser ini pun baru. Kalau baru, dia baru mendaftar juga dapat plus 5%. Pembelian pertamanya dia kan. Ini. Kemudian, enterpriser 1 gimana hitungannya? Kita lihat ini. Dari newbie, yang 100 ini, dia dapat 2,5%. Kenapa dapat 2,5%? Karena enterpriser 2 sudah menikmati 25% lebih dulu. Maka apply-nya dapat 2,5%. Kemudian dari E2, dapat berapa? Ini enterpriser baru masuk, ini baru belanja juga. Maka enterpriser 1 dapat haknya 25%. Karena pembelanjaan pertama dari si E2 kali 300. Plus 5% hektar pembelian pribadi. Bagaimana poin yang di sebelah kanan? 300, 400, 200. Kita lihat. UB pembelian pertama 200 BP. Bagaimana? Seperti biasa 10% hektar. 200 BP sama dengan rupiahnya 1 juta. Kali 10%. Enterpriser 2 400 BP. Dapatnya apa dia? Nah, kita lihat. Ini lagi-lagi di total menjadi personal grup BP. 400 tambah 200 menjadi 600 kan? Pribadinya, nah mestinya ini semuanya kan keluarnya kan 25%. Tapi kita lihat, ini dia kan orang baru ini, enterpriser 2. Ingat, orang baru, apply-nya enterpriser 1 berhak atas komisi 25% belanja perdana. Maka yang tadinya mestinya 400 ini full dia nikmati sendiri 25%, itu 300 BP-nya itu dikasih ke enterpriser 1 menjadi 25% itu di sini. Karena dia orang baru, si apply-nya juga menikmati komisi 25%-nya itu, ya. Jadi ini enterpriser 2 menikmati 400 dikurangi 300 karena 300-nya untuk haknya si enterpriser 1 kali 25%, tapi dia dapat dari newbie full 25%. Sedangkan enterpriser 1 dapat dari newbie 2,5% sama ya, karena enterpriser 2-nya sudah ngambil 25% duluan, dan dari poinnya E2, E1 akan dapat 25%. Plus hektar, seperti biasa tetap keluar. Belanja setiap ini tetap keluar 5%. Jadi ini ya. Oke? Nah, ini contoh lagi satu. Newbie mensponsori newbie, dan ada enterpriser yang tidak tutup poin. Apa yang terjadi? Kita lihat. Enterpriser 1 300, enterpriser 2 200. Tidak memenuhi syarat, ya, nggak sampai 300. Terus newbie 50. Bagaimana hitungannya? Kita lihat. Ada lagi di bawahnya nih, newbie 2, 100 poin. Nah, si newbie 2 yang dia pembelian pertama, dia dapat nektar 5% dan 5% kan seperti biasa ya. Sama dengan ini. Lalu newbie 1 dapatnya apa? Newbie nggak dapat komisi, jadi dia cuma dapatnya di nektar. Dia akan dapat 10% nektar dari pembeliannya dia pribadi sendiri. Yaitu 5% plus 5% karena dia pertama kali ya. Jadi 10% sama seperti ini. Lalu karena dia ngajak orang, si newbie 2 ini, dia dapat 5% hektar dari newbie 2. Yang 100 BP ini tadi. Jadi dia karena ngajak, dia dapat 100 BP ini ya. Seperti itu. Oke, sudah stop, nggak ada komisi keluar. Lalu enterprise 2, 200 BP,
dia akan dapat apa? Apakah enterprise 2 dapat komisi? Tidak, karena dia tidak genap 300. Enterpriser yang tidak 300, komisinya ditiadakan sama sekali karena dia tidak memenuhi syarat. Nah, maka apa yang berlaku? Ya, dia cuma dapat hektar jadinya. Kita lihat ini 5% hektar dari pembelian pribadi. Ini ya, kali 1 juta rupiah karena 200 BP itu setara dengan 1 juta rupiah. Plus 5% hektar dari newbie satu ini karena dia yang ngajak. Itu aja sudah selesai. Nah, bagaimana enterpriser satu? Ya, ini tadi ya yang tidak tutup poin dapat komisi. Enterprise satu dari newbie satu dia dapat 5% kali 50, ini newbie satu dapat 50. Dari newbie 2 karena ini yang berlaku komisi 5% kali 100 BP ini, dan dari E2 5% kali 200 ini ya. Kenapa ini kok keluarnya 5%? Padahal kan newbie kok enggak 25%? Karena sponsornya bukan dia, bukan E1. Sponsornya sponsornya E2. Jadi komisi yang 25% itu bubar kembali ke normal 5%-an ini ya. Oke, nanti hal-hal seperti ini Anda bisa kalkulasi lagi sendiri dengan upline Anda, dengan mentor Anda ya. Yang penting prinsipnya tahu, tinggal nanti ngotak-ngatik angka-angkanya ya. Nah, oke, ini simulasi perhitungan yang bagian terakhir. Kita lihat, waktunya jalan terus ini. Pembelian dolar bulan pertama sampai ketiga, Anda A 300 BP sudah enterpriser, punya orang satu, orang dua, 450 dan 650. Bagaimana komisinya? Komisi A untuk yang di bawah 600 ya. Ini 450 kali 3.000 kali 25% karena orang baru. Lalu dari orang kedua keluar berapa? Kenapa enggak 650? Karena untuk yang di atas 600 itu berlaku ini dipecah ya. Karena dia juga menikmati 25% yang sendiri ya. Sehingga dia yang si A atasnya ini dia cuma dapat haknya itu hanya 300. Jadi dapat 300. Nah, ini orang baru kan 300 kali 20% hanya itu. Lalu dari B bonus B, komisi B nggak keluar karena nggak ada istilah diamond. Nah, C1-nya bagaimana? Ini keluar. Ini yang lebih tadi ini 650. Orang yang di atas ini baru dapat 300 poin kali 20%. Masih ada lebih yang 450 kan? 650 dikurangi 300. Nah, ini akan keluar dengan persentase setengah kali 5%. Yaitu 350 kali 2,5%. Ini angkanya. Ya. Jadi itu. Nanti kalau Anda bingung-bingung, Anda dalamin aja. Nanti kalau Anda sudah terima komisi, ada kok print out-nya itu. Bisa diteliti satu persatu untuk latihan. Ya. Oke, total komisinya 588. Padahal cuma punya 2 donen. Lumayan loh ini. Oke. Kemudian ini yang berikutnya. 450 dan 650 bagaimana? Kalau tadi bulan ke-1, kedua, ketiga sama bulan keempat. Bedanya apa? Ini. Kalau bulan keempat dari orang pertama sama 450 kali 3.000, dari orang kedua si A ini dia cuma dapat 2,5%. Karena apa? Di bulan keempat si nomor 2 ini dia menikmati sendiri 650 kali 25%-nya dia. Itu. Nah, sedangkan si upline-nya ini, si A ini dapatnya 0,5%. Ini ya. Oke, total komisinya jadi mengecil. Makanya cari orang terus sambil membuat mereka jaringannya mendalam ya. Strategi untuk membesar bisnis Anda. Yang pertama, belajar sambil jalankan. Jangan cuma belajar ikut training tapi nggak pernah actionnya ya, nggak pernah nyari orang, nggak pernah presentasi. Tapi juga jangan cuma jalan-jalan nyari orang tapi nggak pernah memperdalam pengetahuannya. Ya, harus imbang belajar sambil menjalankan. Minta pendampingan kepada klien aktif atau leader. Yang berikutnya, memiliki goal sebagai diamond. Ya, ingat kita itu menjadi diamond itu sekali aja sudah berhak untuk BG Summit ke Bali ya.
Nah, ambil ancang-ancang, ambil posisi diamond dari sejak sekarang. Impian pertama saya diamond ya. Nah, kesuksesan berawal dari tujuan yang besar. Berpikir memiliki 5 jalur enterpriser yang aktif, nanti akan besar. Kemudian pelajari pengetahuannya. Ada HD Ireland, ada pelatihan dasar lainnya ya, ada belikan import, ada training lainnya dari BG ya. Lakukan branding. Nah, branding ini penting. Artinya apa? Bagaimana kita itu bisa mendapatkan rekan-rekan yang mau masuk bersama kita di HDI. Kalau kita nggak pernah ngasih tahu, saya ini siapa, Anda tutup aja ya. Anda harus lakukan sharing, cerita, ya saya minum ini, saya sehat, segala macam. Posting di sosmed Anda, japri teman-teman, informasi yang ada mumpung ada promo madu dan sebagainya ya. Itu branding. Kemudian pastikan wealthy line tanggal 10 dan tanggal 27 untuk diamondnya. Ini apa? Pastikan kita tuh sebelum tanggal 10 atau paling lambat tanggal 10 sudah tutup poin 300. Ini membiasakan kita supaya kita itu, ya kalau kita tutupnya 300 dari jualan, oke, jualan di awal-awal bulan. Begitu tertutup 300 poin, kita masih punya waktu banyak untuk membangun jaringan ya. Kemudian diamond juga gitu. Kita tanggal 27 sudah diamond. Jangan tanggal 31 kurang 5 menit baru mikir, ih masih kurang banyak ya. Nggak tercapai. Dan ingat, Wealthy Land ini ada juga khusus istimewa bagi kita. Ada loh, kita bisa dapat hadiah produk di situ ya. Ada sessionnya, ada hadiah produk yang diundi. Dapat dari top leader kita. Kemudian miliki kemampuannya dengan melakukan. Pastikan bisa presentasi. Presentasi kita gampang, tinggal tinggal kita itu membaca aja ya. Tapi belajar ya, role play dan sebagainya. Lalu belajar closing dan follow up. Hanya itu dasar kita. Lakukan berulang-ulang, jam terbang kita bertambah, kita akan semakin mahir, akan semakin besar jaringan kita. Bantu rekan-rekan kerja Anda. Nah, untuk mendapatkan apa? Income. Dengan cara melakukan penjualan dan mensponsori. Karena gini, motivasi yang paling utama itu bukan cuma omongan, betul-betul terima hasil. Anda punya rekan baru, usahakan di bulan ini atau paling lambat bulan depan, dia terima bonus, punya komisi atau apapun juga ya, yang dia bisa ngeliat, ih ada duitnya benar ya. Dengan demikian apa? Dia akan lebih semangat ya. Nah, makanya ini pastikan mereka bisa mendapatkan income dengan cara melakukan penjualan ataupun mensponsori rekan kerja. Lakukan konsultasi secara rutin setiap minggu ya. Artinya membahas apa kekurangan, hambatan, dan apa rencana Anda dengan upline aktif ataupun mentor Anda. Pastikan ikut WOW. Nah, WOW ini ada dua macam ya, yaitu WOW 1, WOW 2. WOW 1 itu adalah one day workshop. Ini hanya 1 hari di mana Anda akan diajari benar bagaimana rumusnya kita tuh bisa memenangkan orang, mengajak orang masuk dan apa yang harus dilakukan. WOW 2, one night workshop. Artinya apa? One night berarti ada 2 hari. Ini 2 hari. Anda mendapatkan apa? Anda mendapatkan pembelajaran bagaimana prakteknya, terutama bagaimana memfollow up orang supaya orang itu bisa aktif. Nah, ya. Jadi ini, kemudian yang terakhir sebelum ditutup saya akan cerita sebuah cerita. Alkisah ada seorang raja. Raja ini kerjanya cukup bagus, kaya, ya, luas. Raja ini punya hobi berburu. Suatu hari dia bersama beberapa pengawalnya berburu ke hutan, naik kuda ya zaman dulu ya, bawa panah. Nah, dia mengejar buruan, wih, ada kijang, dia kejar-kejar, dan tidak terasa dia meninggalkan para pengawalnya. Berburu akhirnya apa? Tiba-tiba tergelincir batu kudanya itu, dan dia terlempar. Si raja terlempar, kebetulan sebelahnya itu jurang yang agak dalam. Dia tergelincir dan terlempar menggelundung masuk ke jurang. Wah, sampai di sana dia pingsan, tidak sadarkan. Nah, kebetulan lewatlah seorang pemuda di bawah jurang situ. Dia penduduk yang jauh dari keramaian, dia oh ada orang jatuh, dia bangkit, dia turun tolongin, dia bawa pulang ke rumahnya, dia rawat dan akhirnya si raja ini sadar. Eh, kenapa kok bisa di jurang? Ditanya sama pemuda. Ya saya ini raja, saya berburu. Diketahui sama pemuda itu, mana mungkin kamu raja? Raja itu pakai mahkota. Nah ini nggak pakai mahkota kan, dia akan berburu ya pakai baju biasa ya. Tapi raja itu meyakinkan, udahlah, kalau kamu bisa mengobati aku sampai sembuh, nanti aku kasih apapun yang kamu minta. Benar, diobati dan sembuh. Diajaklah setelah sembuh kembali ke istana. Benar, wih, pemuda itu kaget. Wah, dia melihat benar ini raja. Terus ditanya sama raja, kamu minta apa? Nah, dia apa? Lalu pemuda itu bilang, oke, kalau boleh saya minta beras, karena beras itu perlu untuk juga penduduk desa saya. Oke, berapa beras yang kamu minta?
Dia bilang saya minta beras sebanyak papan catur. Cuma sekotak gitu kan kecil ya. Mana cukup dimakan sehari kan habis. Maksud saya itu papan catur itu saya meminta beras satu butir di satu papan catur. Di papan di kotak pertama satu butir, di kotak kedua dua kalinya, yaitu dua. Di kotak ketiga dua kalinya. Dan oh boleh, oke kita hitung. Maka dikumpulkanlah orang-orang bagian gudangnya raja. Oke, satu butir, lanjut dua butir, tiga, kotak ketiga empat butir, 8 butir. Terus dihitung, kecil, cuma 120-an butir, cuma sejumput ini. Lanjutkan, 256 dan seterusnya ya. Ini sampai baris kedua. Wih, sudah berapa ini? Sudah 32.768 butir. Masih dihitung lanjut terus sampai baris ketiga. Tak, Anda tahu papan catur itu 8 kotak kali 8 kotak ya. 8 juta. Ini berapa ini? 1 kilo butir, 1 kilo beras itu 50.000 butir. 8 juta butir itu sekitar 166 kilo. Wih, ini sudah satu karung besar lebih ini. 2 karung, 3 karung ini. Nah, dilanjutkan lagi. Mulai mulai kelihatan angkanya kok besar-besar ini. Ini sudah berapa ini? 2 miliar butir. Ini sudah sama dengan berapa? 43 ton ini kalau dihitung. Waduh, padahal baru 4 baris kotak caturnya. Diterusin ya. Ini angkanya terus sampai sampai triliun ya. Kita keluarin cepat aja ya. Ini yang kita nggak tahu nih berapa hari ini. Sampai di sini aja sudah kita ngitungnya. Gimana nih bacanya? 576 apa ini? 576 juta triliun ini. Berapa? Ini aja menyerah. Oke, anak muda, saya menyerah. Kamu luar biasa pandai. Saya mau membuat Anda menjadi orang yang terpanjang di kerajaan ini. Saya angkat kamu jadi Perdana Menteri. Karena apa? Kamu pintar. Saya yakin kalau kamu jadi Perdana Menteri, kerajaan ini akan lebih makmur. Dan itulah. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dari cerita ini kita tahu bahwa dari yang satu kecil, satu butir, bisa menjadi sangat besar dari apa? Karena ada duplikasi. Bayangkan Anda dari cuma 5 orang tadi itu, semua masing-masing ngajak lima, maka tercapai income sampai sekian miliar ya. Ini, kalau kita mau melakukan itu, ayo kita lakukan karena bisnis ini besar. Dan jangan lupa Anda terus mengikuti ini karena ada 5 trik dasar berproduk knowledge tentang produk-produknya, all about network marketing tentang MLM, start your business yang setelah ini ya oleh Kak Seriani tentang bagaimana menjalankannya, interesting presentation skill, bagaimana kita melakukan presentasi, dan commission one plan yang barusan Anda ikutin. Baik, dan jangan lupa follow sosial medianya BG ya. Anda boleh screenshot ini, ada Instagram, Facebook ya, kemudian ada juga YouTube-nya ya, ada TikTok-nya juga Anda ini, dan jangan lupa Anda mengajak orang-orang untuk bergabungnya. Terima kasih dari saya dan terima kasih Anda sudah menghadiri. Semoga ini bisa membuat Anda semakin paham. Jangan lupa ikutin lagi acara ini yang berikutnya. Kalau COP satu kali nggak paham bisa berikutnya ya. Oke, sebentar ini kita akan mengikuti training selanjutnya yaitu Start Your Business dari Kak Sherliani. Oke, Kak Sherliani, gimana ya? Masih mute ya? Ya, selamat pagi. Wah, kedengaran Kak Hosea?